Yang kedua, dampak dari orang tua yang pemarah, yang sering ngomel, bahkan disertai dengan desibel suara meninggi, maka yang paling fatal adalah menghancurkan bagian dari sel otaknya yang Allah karuniakan sejak awal 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwa a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya, amin. Salam cinta tak bosan saya ingin sampaikan buat ananda yang hadir, buat teman-teman cilik, adik-adik kecil yang membersamai kita. Inilah salah satu ciri generasi yang unggul, di mana generasi yang unggul adalah yang terbiasa menghidupkan waktu subuh. Mereka terjaga sebelum waktu subuh, beramai-ramai berada di masjid, kemudian mengisi di saat waktu subuhnya untuk senantiasa terjaga. Maka malaikat yang turun di subuh hari ini membawa keberkahan dari Allah akan mencatatnya sebagai orang-orang yang sukses. Dan inilah buah dari doa yang diajarkan atau disampaikan baginda Rasulullah SAW, di mana Rasul senantiasa mendoakan umatnya yang menghidupkan waktu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Maka barang siapa yang menghidupkan waktu subuhnya, terjaga dalam keadaan zikir, dalam keadaan taat kepada Allah, maka itulah salah satu orang yang mendapatkan keberkahan hidup. Dan itu yang kita biasakan kepada anak-anak kita. Karena itu mari kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Salah satunya kita belajar bersama bagaimana kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, di mana kita berusaha melakukan sebuah upaya yang menjadi pemberat pahala kita di yaumil mahsyar nanti, di mana investasi yang terbaik yang dimiliki oleh seorang manusia salah satunya adalah memiliki anak yang soleh dan solehah. Karena itulah kita berupaya belajar bersama bagaimana menjadi orang tua, khususnya menjadi orang tua yang memiliki sifat yang lembut. Jangan jadi orang tua yang pemarah, sebab sejatinya sifat pemarah itu adalah sifat yang bisa jadi tanpa sadar kita wariskan dari generasi ke generasi, di mana sifat ini dalam hal berkaitan dengan perilaku lebih banyak merusak, terutama bagi orang tua yang tidak bisa mengendalikan amarahnya. Karena berdasarkan riset bahwa penelitian, hampir sebagian besar orang anak-anak kita ketika tumbuh menjadi seorang yang dewasa dengan perilakunya yang cenderung menyebalkan, emosional, dan bisa jadi agresif
ternyata bermula dari pola asuh yang diterimanya di masa kecilnya. Anak-anak yang suka melakukan bullying, ya, termasuk kita lihat fenomena ini di era sosial media yang disebut dengan cyberbullying, keluar kalimat-kalimat yang buruk, ya, menyebutkan misalnya hewan-hewan, dan hampir semua hewan disebut itu nggak pernah berpindah, biasanya 3 itu, kalau nggak monyet, kalau nggak anjing, kalau nggak babi, kan begitu, ya. Tapi sekarang muncul hewan baru, ya, kalau nggak cebong, kampret, kan gitu. Kalimat-kalimat buruk menyebut hewan kepada saudaranya itu bukanlah sekedar bercandaan semata, tapi mungkin bisa jadi akibat dari pola asuh. Karena mereka pun kalau menghina, menyebut hewan-hewan tersebut, kita tahu hewannya juga hewan-hewan tertentu. Nggak ada orang yang lagi marah nyebut hei kupu-kupu, nggak ada. Ada apa, lebah madu, nggak ada. Hewan-hewannya juga hewan-hewan terpilih yang menunjukkan bagaimana isi hati atau isi pikiran seseorang. Maka kalau kita lihat kemarahan itu, yang pertama disebutkan oleh para pakar, alih-alih membuat anak disiplin, sebagian orang itu menganggap kemarahan itu ada cara mendisiplinkan, yang ada adalah menstimulan refleks bagian dari otak anak yang disebut namanya batang otak. Jadi kita tahu unsur dari otak manusia ada disebut otak mamalia, ada otak reptil. Otak mamalia otak berpikir yang disebut juga dengan, ya, korteks, ada limbik sebagian perasanya, dan ada otak refleks itu yang bagian bawahnya yang disebut batang otak. Batang otak itu disebut otak reptil, di mana responnya respon refleks. Ada ketebalan tertentu yang dimiliki oleh batang otak. Apa fungsinya otak refleks ini? Kalau kita nyetir tiba-tiba ada yang lewat nyebrang sembarangan, refleks. Dan itu hal yang menjadi salah satu karunia dari Allah. Dengan otak refleks itu tiba-tiba ada barang jatuh, kita cepat menangkapnya. Nah, kebiasaan marah termasuk disertai dengan ancaman yang dilakukan orang tua ke anak, malah menebalkan batang otak ini, sehingga dalam beberapa hal refleks yang diharapkan kadang tidak sesuai. Contohnya apa? Kalau kesel yang terjadi refleksnya jebret, nggak suka banting piring, marah sama teman pak. Maka yang terjadi, orang anak-anak yang dari kecil terbiasa dibentak, terbiasa dibuat marah, terbiasa mendapatkan amarah dari orang tua, maka yang terjadi sebagian anak-anak itu mengalami ketebalan batang otak dari yang tidak biasanya, sehingga cenderung menjadi anak-anak yang emosional, yang disebut dengan anak-anak yang sumbu pendek, tumbuh jadi orang dewasa yang gampang marah juga, ya, senggol bacok kata orang. Dan ini yang kita dapatkan pertama kali. Makanya jangan heran kalau misalnya beberapa kali kasus tawuran, maaf hanya karena kode begini atau kode seperti yang lebih ekstrim seperti ini, maka betapa banyak langsung muncul pertumpahan darah, langsung bacok. Ternyata para pakar menyebutkan sebagian besar anak-anak pelaku bullying atau anak-anak yang cenderung emosional, kalau ditelusuri pola asuhnya, umumnya mereka dibesarkan oleh orang tua dan pendidik dengan nada ancaman dan kemarahan. Jadi dampak dari kemarahan itu turun temurun. Nanti tumbuhlah dia jadi orang tua, jadilah orang tua yang memarahi anaknya lagi, maka anaknya tumbuh lagi jadi orang dewasa yang pemarah terus. Maka sering disebutkan selain warisan harta yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, ada warisan yang tanpa sadar diwariskan, namanya warisan kemarahan, emosional. Maka dampak pertama adalah dari kemarahan yang sering diungkapkan orang tua, maka muncul tadi dampak yang pertama adalah tebalnya batang otak, tersebut otak refleks, yaitu otak yang membuat anak-anak bersikap refleks untuk hal-hal yang sifatnya spontan. Yang kedua, dampak dari orang tua yang pemarah, yang sering ngomel, bahkan disertai dengan desibel suara meninggi, maka yang paling fatal adalah
menghancurkan bagian dari sel otaknya yang Allah karuniakan sejak awal 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak mendukung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik takwim atau sebaik-baik bentuk atau sebaik-baik potensi. Salah satu potensi dimiliki manusia ketika baru lahir punya 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak mendukung. Totalnya 1 triliun. Di mana berdasarkan riset otak manusia ini seperti mesin komputer raksasa. Bahkan majalah Scientific American menyebutkan jika 1 detik manusia belajar terus-terusan tanpa henti, terus diisi dengan ilmu, otak itu baru penuh 30 juta tahun lagi. Ini berdasarkan riset. Tapi ada anak-anak yang ketika dia sudah dikenalkan ilmu atau belajar, otaknya itu nggak bisa merekam. Ternyata dampak kemarahan yang paling fatal khusus buat anak balita di bawah 5 tahun adalah ketika orang tua marah disertai dengan teriakan kamu, 1 kali teriakan menghancurkan 10.000 sel otaknya. Dan ini riset yang dikeluarkan dari jurnal ilmiah dari beberapa pakar ahli otak. Ada sebuah gambar di mana gelembung-gelembung otak anak itu yang masih halus karena masih di bawah 5 tahun tiba-tiba menjadi boom, pecah ketika orang tua menaikkan desibel suaranya. 1 hari teriak sekali 10.000. Kalau sepanjang berusia 5 tahun anak diteriakin, kita nggak kebayang hancurnya. Sehingga dampaknya adalah sebagian besar anak mengalami yang disebut short term memory yang rusak. Ciri anak yang suka diteriakin atau diomelin itu adalah bagian memori jangka pendeknya itu lemah. Contoh, dia naruh benda sini, habis mainin handphone mamahnya atau papanya, kemudian jalan ngambil mainan atau makanan di dapur, ditanya sama mamahnya papanya, tadi handphone mama papa mana? Tahu, padahal baru aja ditaruh, nggak tahu di mana, kan kamu tadi yang megang. Nggak tahu. Ternyata ada bagian yang lost short term memorinya, dan itu dampak dari kemarahan dari sisi riset. Maka jamaah rahimakumullah, materi hari ini sebenarnya materi yang sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan diri untuk situasi ini, maka kita telah mampu menjaga minimal jangan menjadi orang tua yang perusak. Itulah wajar kenapa hadis Rasul menyebutkan sebagian besar kerusakan anak itu tanpa sadar oleh orang tuanya. Kenapa ada hadis misalnya sebutkan ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Bayi aslinya itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini salah satu mana fitrah kecerdasan, membawa bekal potensi kecerdasan yang luar biasa dari awal. Kenapa tiba-tiba anak kita menjadi bodoh? Fa abawahu, ternyata orang tuanya. Walaupun di sini lebih menyebutkan ciri-ciri orang tua yang anak menyimpang menjadi sifat Yahudi, Nasrani atau Majusi, tapi memberikan gambaran fitrah itu tiba-tiba rusak dipengaruhi oleh orang tuanya. Karena itulah kenapa hari ini kita membahas bagaimana mampu melakukan satu hal yang menjadi pantangan dalam pengasuhan, yaitu mengendalikan diri saat marah. Jamaah rahimakumullah, mengenai bab marah ini sendiri, para ulama membagi marah menjadi 4 tingkatan. Di mana ada marah yang boleh, di mana marah yang boleh ini termasuk dalam konteks bagian dari tugas orang tua. Di mana tugas orang tua adalah memberikan rasa nyaman sekaligus tegas, sehingga marah di sini maksudnya tegas. Karena Rasul pun juga memiliki sifat yang tegas. Maka Rasul datang membawa bukan hanya rasa nyaman tapi juga memberikan peringatan. Wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira dan peringatan. Ya, itu tugas baginda Nabi, berikan kabar gembira tapi ada peringatan. Peringatan itu termasuk tegas. Di mana tingkatan pertama marah, dan ini marah yang paling elegan, disebutkan namanya kurhun.
Ini marah tingkat yang paling elegan. Orang yang bisa melakukan marah ini orang marah yang sangat simpatik. Kurhun itu gimana? Menegur orang lain dengan mengungkapkan kesalahannya tapi dengan ekspresi nyaman. Misalnya apa anak? Adek nggak boleh. Jangan. Papa nggak suka ya. Hentikan. Cukup, makasih. Sambil senyum. Kalau ada orang tua kayak gini idaman banget tuh. Anak nonton TV, inget gak jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Ya. Iya, harusnya gimana? TV-nya matiin. Oke, silakan matikan. Oke, makasih. Ini kalau ada orang tua kayak gini, anak nyaman banget. Ya. Nah, itu biasanya kalau kita guru-guru TK tuh kayak gitu. Kurhun. Ya. Nah, kalau saya tanya, bisa nggak kayak gini, Pak? Susah, Ustaz. Bawahnya udah mau gaplok aja kan. Yang kedua ada namanya sukhtun. Sukhtun adalah kemarahan yang diungkapkan di mana ada energi berat dalam diri tapi ditahan lewat gigi geraham. Kalau bahasa kita itu kayak ngedumel, dan itu masih boleh. Tapi ditahan. Misalnya Pak, Papa nggak suka, jangan, enggak, jangan. Ini kalau kayak gini masih sukhtun dan itu boleh. Kenapa? Sukhtun itu pertahanan kita masih kuat, bentengnya masih kuat, gigi geram kita masih nahan tuh. Jadi gejolak untuk mengeluarkan yang marah itu ditahan. Enggak. Itu. Kurhun elegan, senyum, sukhtun mulai nampak ekspresinya tapi masih keluar, sukhtun. Yang ketiga namanya Ghadbun, dan itulah hadis Rasul yang melarang keluar kalimat la taghdab, jangan kamu ghadbun. Apa itu ghadbun? Ciri pertama, ekspresi wajah menyeramkan. Ya, makanya orang kalau lagi ghadbun itu sekali-sekali ngaca deh. Itu nggak bakalan dia mau fotonya diupload di selfie-nya, nggak ada. Dia sekali-sekali selfie gitu kalau lagi marah kayak gitu. Dia sendiri nggak nyaman. Yang kedua, wajahnya menyeramkan. Berikutnya, desibel suara selalu meninggi, kamu. Dan yang paling fatal yang ketiga, pasti disertai dengan kekerasan fisik, entah mungkin mukul, gampar atau nyubit. Jadi memang ghadbun itu yang merusak. Dan yang keempat yang paling fatal namanya la'natun, disertai sumpah serapah, doa-doa yang buruk. Bahkan ketika anak nggak ada hadapan kita masih kita keluarkan, itu laknah. Maka dari tahapan 4 marah ini, kurhun dan sukhtun itu masih boleh dan itu wajib, karena kita nggak boleh membiarkan anak dalam keadaan kesalahan yang fatal. Wajib kita mencegahnya. Tapi koridor dari marah, kurhun dan sukhtun adalah koridor as-sakinah. Kenapa disebut as-sakinah? Sebab salah satu makna sakinah yang selama ini mungkin kita tidak memahaminya. Sakinah itu berakar kata di kata sikin. Sakinah akar kata sikin. Apa makna sikin? Pisau. Dan itu disebutkan makna sikin ada dalam surat Yusuf ayat 31. Ketika menceritakan wanita-wanita yang terpesona, khususnya Zulaikha, dengan ketampanan Yusuf. Dan Yusuf memang manusia yang super tampan. Dijelaskan misalnya oleh Imam Asy-Syaukani dan kitab Fathul Qadirnya, sangat tampannya Yusuf ini sampai membuat wanita-wanita tergila-gila. Ya, bahkan oleh Imam Al-Ghazali kitab Mahabbahnya, Yusuf itu saking tampannya disebutkan pernah rakyat Mesir mengalami kelaparan selama 4 bulan dan mereka bertahan menahan lapar itu hanya dengan memandang wajahnya Yusuf. Jadi kalau lagi aduh lapar banget ngeliat Yusuf, hilang. Jadi kalau anak kita Pak lapar banget gitu ya, netes ketampanannya boleh tuh. Papa lapar, mandang wajah papa, mandang wajah papa. Lah kok makin mules, nah itu sadar dia. Taib. Poinnya adalah ternyata Yusuf ini disebutkan, Yusuf itu bagaimana membuat Zulaikha kepicu, dan Zulaikha dibincangkan oleh para
wanita-wanita teman-temannya, geng sosialita di zaman itu. Oh, gimana Zulekho sama pembantu sendiri naksir gitu. Zulekho tersinggung kan ya. Akhirnya dia tantang tuh, lu nggak ngeliat berondong gue sih kan gitu. Maka dikumpulkan mereka dan Allah sebutkan kalimatnya fa'atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Maka kami mendatangkan ke masing-masing mereka sikin. Nah, makna sikin ini itu artinya pisau, tapi waktu ayat ini turun para sahabat nggak ada yang ngerti maknanya pisau. Maka berkata Abu Hurairah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ma mana sikin ya Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas menjawab, sikin yakni al-mudyah. Dulu orang Arab menyebut pisau itu mudyah. Orang Arab dulu menyebut pisau itu mudyah. Nah, tapi ayat ini menyebutnya bukan mudyah tapi sikin. Maka bertanya lagi, mengapa Allah menyebutnya dengan mana sikin, karena tidak mudyah? Maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas, karena kelak pisau ini akan memotong jari-jari mereka tanpa terasa sakit. Jadi sikin artinya alat potong yang tidak menimbulkan luka. Maka dalam konteks yang, jadi kan nanti wanita itu sampai motong jari jemarinya itu sampai putus pun mereka nggak ngerasa, saking memandang wajah Yusuf itu. Tapi yang mau kita bahas dari kata sakinah muncul sikin itu, maka kita tahu adalah makna sakinah itu alat potong yang tidak menimbulkan luka, khususnya luka batin. Maka keluarga yang terjaga sakinah, maka dia bukan berarti nggak boleh marah, dia boleh, tapi dia harus jaga jangan sampai menimbulkan trauma atau luka batin. Karena ketika ada trauma atau luka batin, disitulah hilang sakinah di dalam rumah. Maka yang muncul adalah beberapa hal yang terkait dengan kerusakan-kerusakan yang muncul di dalam jiwa anak kita. Ya, sehingga kita dapati anak-anak yang mengalami ya pengasuhan dengan cara yang kasar, marah. Dan biasanya kalau udah rasa marah itu hilang, maka anak tercabut rasa nyaman, secure kepada orang tuanya. Dan itu membuat mereka berjarak. Karena orang tua kalau punya sifat pemarah, itu pun dalam mengasuhnya itu biasanya tidak hangat, sehingga anak-anak kita tumbuh dalam konteks yang kekurangan. Yang salah satu diskusi dengan beberapa pakar khusus waktu itu yang sedang mendalami ini, ada salah satu gejala penyakit baru kejiwaan dialami anak-anak zaman sekarang, namanya adalah skin hunger. Skin hunger itu anak-anak yang masa kecilnya nggak pernah disentuh bagian kulitnya dengan nyaman. Ibu yang jarang menggendong dengan benar, lebih mengandalkan memberi susu. Ayah yang nggak pernah mengusap bagian kulit termasuk punggung. Sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang, mohon maaf, dia cenderung negative thinking. Jadi pernah nggak kita nemuin kalau ketemu ada orang tuh bawaannya itu negatif thinking terus, kita senyum dianya malah komentar, lu kenapa senyum-senyum sama gua? Kenapa? Oh, enggak, gua nggak senyum. Besok kita jalan lagi ketemu dia, kita nggak senyum, di komentarnya juga, lu sombong banget sih. Kenapa sih sombong banget nggak mau senyum? Orang yang seperti ini itu masa kecilnya nggak pernah mengalami skin, nggak pernah sentuh kulitnya, maka dia menjadi pribadi yang agresif, emosional. Tatapan mata ini tatapan mata debt collector. Itu itu orang udah kelihatannya itu udah kesel ya. Kalau ketemu orang kayak gini, itu dia punya masa lalu. Pasangan kita itu kalau misalnya orang emosional, itu sebenarnya karena masa kecilnya nggak pernah disentuh bagian kulitnya, terutama di bagian sensitif 3, yaitu bagian telapak tangan, yang berikutnya punggung, yang berikutnya bagian pipinya. Maka tumbuhlah jadi pribadi seperti itu. Ya, pribadi yang cenderung tadi, anak-anaknya seperti ini biasanya mengalami seperti itu. Pernah suatu hari guru saya, Ibu Eli Risman, saya belajar banyak dari beliau, pakar parenting Indonesia, tahun 2002 saat pertama kali memulai profesi sebagai konselor anak dan remaja di lembaga beliau, Yayasan Kita dan Buah Hati. Sampai Yayasan Kita dan Buah Hati beliau putuskan dibubarkan setahun yang lalu. Ya, ada beberapa pertimbangan. Kemudian beliau nelpon saya, akhirnya kita ketemuan gitu. Ada hal yang ingin dibicarakan. Nah, ada hal yang menarik ya. Dia cerita gini, dia manggil saya nak gitu karena
jarak usia kami seperti ibu dan anak. Nak, kamu tahu nggak seminar ibu ini seminar yang paling mahal dan paling unik gitu. Oh gitu ya Bu, Masya Allah, Alhamdulillah. Kamu tahu nggak kenapa penyebabnya? Saya tentu jawabnya ya karena ibu kan masternya parenting Indonesia, pastinya materinya juga dibutuhkan oleh banyak orang. Kata dia biasa, materi ibu itu sebenarnya biasa, tapi yang membuat beda adalah hampir setiap seminar ibu didatangi ibu-ibu muda, mamah-mamah muda itu, dan setiap seminar banyak yang pengen ketemu sama ibu. Kamu tahu nggak mereka ketemu mau ngapain? Saya bilang nggak tahu. Saya pikir mau nanya, diskusi, enggak. Mereka cuma minta satu hal, Bu, saya minta satu hal, boleh nggak? Apa? Boleh nggak saya dipeluk? Ternyata banyak mamah-mamah muda, ibu-ibu muda yang dulu masa kecilnya nggak pernah dipeluk oleh orang tuanya, termasuk ibu kandungnya sendiri. Mungkin ibu kandungnya bekerja atau apa, jadi langsung kata dia, Ibu Eli, ibu langsung peluk tuh dia. Begitu ibu peluk, diusap bagian punggungnya, nangis sesenggukan. Nggak pernah dapat dari orang tuanya dan dari suaminya, nggak pernah, nangis kan. Dan Ibu Eli kan orang Sumatera. Orang Sumatera itu kalau meluk anak itu nggak sekedar meluk, biasanya pakai sama lagu gitu, sampai dinyanyiin gitu. Kayak saya misalnya, saya punya ibu, saya orang Padang, itu ibu saya itu selalu nyanyi lagu yang saya juga nggak tahu dari mana redaksi bahasanya. Kadang jong-jolang batu jong-jolang, saya cari di Google nggak ada tuh lagu itu. Saya juga nggak tahu dari mana masa gitu, saya cari-cari gitu. Itu yang terkenal kan dung indung kepala lindung itu. Nah Bu Eli begitu nyanyi, nangis sesenggukan. Nah setelah itu Bu Eli bilang sama saya gini, kamu bilang tuh sama para suami laki-laki, kau datangi istri jangan berhasrat doang, pada saat syahwat naik baru datengin. Istri itu butuh dipeluk katanya. Jadi Ibu Eli itu ngomel-ngomelnya jadi ke saya bingung kenapa jadi saya diomelin gitu, seolah-olah saya pelakunya gitu. Tapi ternyata betul, berdasarkan beberapa kali survei, banyak ibu-ibu muda yang tidak ramah, tidak hangat sama anaknya karena punya bagian dari diri dia yang nggak pernah merasakan pelukan, sentuhan, terutama dari suami. Banyak suami yang merasa cukup datangi istri kalau lagi berhasrat saja, padahal salah satu kebutuhan dasar wanita salah satu diusap di bagian punggung. Ya, apalagi kalau ngusapnya pakai uang 100 ribuan segepok, nah cepat itu. Itu sampai diginin saya. Tapi memang itu skin. Nah, skin hanger itu salah satu gejala kita lihat. Jadi saya ingin bapak-bapak ibu-ibu bisa menelaah, kalau ada di tetangga kita karakter orang nggak simpatik, orangnya nyebelin banget, maka kita bisa bilang, ya orang nih skin hanger nih. Cuman kalau tetangga kita ibu-ibu jangan, wah berarti harus dipeluk nih, jangan. Itu urusan suaminya gitu. Tapi itu yang bisa kita lihat. Anak laki-laki misalnya nggak dapat sentuhan dari ayahnya. Pernah suatu hari ada kejadian menarik di Jogja, saya berapa kali cerita ini. Jogja itu ada seorang anak SMA ketangkep gara-gara narkoba. Setelah diselidiki ternyata ini anak orang kaya, bapaknya pengusaha di Solo. Kemudian profilnya anak ini setelah tes urin ternyata baru ketahui anak ini bersih, nggak make gitu. Maka penyidik heran, biasanya pengedar itu motifnya dua. Pertama, kalau nggak dia make karena dia butuh suplai juga dari produk yang dipasarkan. Yang kedua, biasanya orang miskin karena dia butuh untuk kehidupan dia mendapatkan fee marketing dari jualan narkoba. Nah ini enggak, udahlah bapaknya orang kaya, setiap bulan dikirimin lebih di rekeningnya. Yang kedua nih, dia nggak make juga, kan bingung penyidik. Waktu itu saya ingat yang nanganin tuh kawan saya namanya Ayah Irwan Rinaldi. Akhirnya dilakukan usaha membujuk anak ini agar mau bekerja sama. Akhirnya anak ini mau, berdasarkan kesepakatan jadilah penjebak si pengedar. Dipasang alat penyadap di tubuhnya, kemudian dipasang CCTV di sebuah mall. Ya, maka kita memantau tuh dari atas. Nah, dilihat di situ disebutkan bahwa anak ini saat menunggu si pengedar, dan saya perlu sampaikan kepada bapak, waktu saya safari di Australia ya di 4 kota, saya baru tahu kalau ternyata di luar negeri, dan ini mungkin sudah di Indonesia, pengedar narkoba dan bandarnya termasuk predator seksual
sebelum menjalankan misinya ternyata mereka ikut workshop parenting 3 hari. Jadi di luar negeri workshop parenting diminati oleh pengedar, karena mereka harus tahu cara merebut segmen anak-anak remaja itu. Jadi mereka belajar. Nah, salah satu yang kita perhatiin dalam kasus yang barusan Jogja itu, waktu anak muda ini nunggu, datang seorang bapak-bapak muda yang pakai topi pet, ya mungkin umurnya dia 40 tahun, itu pertama kali ketemu dengan anak ini melakukan sesuatu yang nggak pernah lakukan bapaknya. Apa yang dilakukan? Dia datang langsung menepuk bawah anak ini sambil bilang, maafin om ya boy, om telat, makasih ya kamu sudah sabar menunggu. Banyak ayah yang nggak tahu, berdasarkan riset, bahu bagi anak laki-laki adalah pride, rasa bangga. Ayah yang tak pernah nepuk bahu anak laki-lakinya, maka dia kelak tumbuh menjadi anak yang mencari perhatian lelaki dewasa hanya sekedar untuk ditepuk bahunya meskipun kepala preman. Makanya dia ikut geng motor hanya untuk didapatkan tepukan dari temennya atau dari senior yang itu bilang good, hebat loh. Karena ayah yang nggak pernah melakukan, hebat banget anak papa ya. Tadi futsal nyetak gol berapa? Kita bilang gitu. Dia pertanyaan itu aja dia senang. Itu yang pertama. Jadi ayah yang nggak pernah nepuk bahunya karena ada sentuhan termasuk tepukan itu juga memicu anak-anak tuh caprok kepada yang lain. Yang kedua, si ayah ini, om-om muda ini, pengedar ini bertanya awal-awal membuka kalimat dengan pertanyaan yang nggak pernah ditanya ayahnya saat berbicara dengan anak. Biasanya kalau ayah ketemu anak pertanyaan standarnya apa? Ya, apa? Udah makan belum? Gitu. Apalagi? PR udah belum? Kan gitu ya, apalagi? Hafalan kamu udah berapa? Gitu. Ini bapak yang agak sedikit islami lah gitu. Ya kalau mamanya lebih sadis nanya, Tupperware mamah mana? Hilang lagi kamu tuh bener. Emaknya lebih sadis tuh. Anak lagi bermasalah ditanya Tupperware gitu. Sebagian yang itu. Nah, si om-om muda ini pengedarnya nggak nanya itu. Saat pertama kali ketemu dia nanya apa? Are you happy? Kamu bahagia nggak hari ini? Dilihat oleh kita, mata anak ini tiba-tiba berbinar dan dia langsung memeluk om ini sambil bilang, makasih ya om doang ngerti tentang perasaan aku. Ternyata sebagian besar anak-anak tumbuh dengan rasa tidak nyaman ketika ternyata orang tuanya mengasuh dengan pendekatan yang tidak memahami kebutuhan dasar. Sudahlah jarang menyentuh, yang ada adalah ngomelan. Bahkan ada seorang ibu dengan PD-nya merasa sudah mengasuh anak kalau sudah ngomel dan nasihatin. Ya, ada yang datang ke saya udah capek banget Ustadz nasihatin anak saya, sering banget saya nasihatin anak saya, nggak berubah tuh anak saya. Saya bilang mungkin di situ masalahnya bu. Ibu kebayang nggak anak ibu di sekolah udah ketemu ustazah, di masjid ketemu ustazah, begitu pulang ustazah lagi kan itu. Yang dibutuhkan anak itu cuman satu peran, just mother, just mommy, cuman mama. Nah kembali dalam konteksnya, mengapa banyak anak yang akhirnya mencari perhatian ke selain orang tuanya? Karena salah satu figur ayah yang ada di rumah tidak menjadi sosok yang dicintai dan dibanggakan. Ini kayak saya bikin buku judulnya Father Man. Ya nggak dijual di mana-mana, cuman di toko online aja, dan di depan kalau nggak salah ada ya standnya buka. Coba Father Man ini adalah bagaimana sosok ayah menjadi pahlawan milenial di zaman sekarang yang dicintai oleh anaknya sendiri, menggantikan sosok ya Spider-Man, Superman, Iron Man, ya, Salesman, Hanoman termasuk itu, Indoseman gitu, penting gitu. Ayah wajib gitu. Makanya saya bilang Superman is dead, but Fatherman is still alive. Ayah memang tak selalu hadir setiap saat, tapi ayah selalu ada di waktu yang tepat. Ketika ayah menjalankan peran ini, sedikit banyak mampu menjadi pagar bagi anak-anaknya. Nah, salah satu kemampuan standar ayah adalah memikat hati anak, di mana
salah satu poinnya adalah mengendalikan diri saat marah. Sebab kemarahan yang ujung-ujungnya membentak, yang ada menimbulkan rasa tidak nyaman. Alih-alih buat anak disiplin, yang ada membuat anak takut. Ya, mungkin dia taat, tapi taat karena takut tuh jangan GR. Ada anak taat tapi takut, maka setiap hari doanya, ya Allah, masukkanlah ayahku ke surga kalau bisa secepatnya. Kan didoain masuk surga enak ya Pak ya? Mau masuk surga nggak? Enak, masa secepatnya ini? Kita kan masih penasaran hasil pilpres di MK gimana kan gitu. Jadi itu sampai segitunya didoain masuk surga secepatnya, ini menunjukkan. Jadi jangan GR. Kalau ayah yang marah emosional, yang ada anak taat tapi taatnya karena takut. Beda kalau taat karena cinta. Taat karena cinta itu seperti di dalam alamil Ismail. Ismail itu ketika bertemu Ibrahim, Masya Allah, Ibrahim sosok ayah yang luar biasa. Profil Ibrahim kalau kita lihat beberapa kisah, termasuk kitab Qasasul Anbiya, ayah yang pulangnya setahun sekali. Ayah yang pulang setahun sekali itu adalah Ibrahim. Tapi yang unik, udahlah ayahnya pulang setahun sekali, pernah nggak kebayang? Ini ayah pulang setahun sekali, sekalinya pulang bawa golok, tuh ini. Anakku, gitu. Sini nak, bentar, sini, gitu. Kalau terjadi di zaman now, itu kira-kira anak gimana tuh? Bapak stres nih, lapor Komnas Anak nih kan gitu. Tapi Ismail kan nggak menuduh bapaknya stres. Ketika ayahnya mengatakan, ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku sayang, ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ini saja menunjukkan seorang ayah yang dalam urusan berkaitan dengan perintah Allah masih ada prinsip dialog. Jadi bukan monolog yang ya main instruksi aja. Padahal kan perintah Allah, kebayang nggak, namanya nyembelih ini kan sudah disampaikan kepada Ibrahim, itu wajib. Tapi untuk yang wajib saja ayahnya masih menjaga perasaan anak, nggak main otoriter gitu. Gak ujuk-ujuk anaknya diseret, mau kemana ya? Udah diem aja, mau sembelih, nanya mulu gitu. Perintah Allah nih, halo. Enggak begitu Ibrahim, masih ngobrol, masih nanya bagaimana menurutmu. Kalimat sakti inilah yang wajib kita miliki. Ini disebut dengan thinking word. Apa yang dia lakukan oleh Ibrahim itu disebut thinking word. Menurutmu fangdir madza tara. Menarik jawaban anaknya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajuruni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku sayang, ya abati. Pertama harus dipahami, panggilan abati sudah berapa kali dalam majelis ini saya jelaskan, itu panggilan tertinggi yang disematkan anak kepada ayah. Kalau dalam bahasa Arab, ayah itu bisa dipanggil dengan abi, maka abati setingkat lebih tinggi menunjukkan perasaan kuat akan dekatnya anak dengan ayahnya. If'al ma tu'mar, tunaikan perintah Allah kepadamu. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Berkata Said Qutb dalam tafsirnya, sebenarnya ya dalam surat As-Saffat 102 ini Ismail takut. Sebenarnya kata beliau, buktinya dalam bahasa Arab lazimnya kalau orang taat cuma dua bahasa. Pertama labbaik. Orang tuh kalau benar-benar taat labbaik. Nah, ayah mau disuruh Allah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Labbaik. Maka labbaik itu kan salah satu tanda kita udah benar-benar taat. Ya kayak kita berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, kami menyambutmu. Ya, kalau kita kan biasa gitu. Ya kalau kita karena diplesetin labbaik jadi baik gitu ya. Imran baik gitu ya. Baik itu dikata labbaik. Yang kedua kalimatnya sami'na wa ta'ana. Sami itu wa ta'tu. Saya dengar, saya taat. Tapi Ismail nggak ngomong ini. Ismail bilangnya satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Said Qutb, sebenarnya Ismail takut, tapi karena menunjukkan akidahnya yang kuat. Yang kedua, sosok ayah yang dicintai, maka dia rela untuk menyerahkan dirinya. Itulah efek dari taat karena cinta. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Quraisy sebelum memerintahkan hambanya untuk beribadah, lihat bahasa Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah pemilik Rob pemilik rumah ini. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menyembah pemilik Rob pemilik rumah ini? Alladzi at'amahu min ju', karena Allah telah memberikan efek kenyang. Berarti secara biologis Allah
memberikan dampak, yaitu memberikan kebutuhan dia. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa nyaman, rasa aman, safe secara fisik, secure secara jiwa. Kalau sudah dipenuhi hal ini kepada anak, boleh kita nagih taat sama papa ya, karena ayah papa kan sering sudah memberikan kebutuhan kamu ya, bikin kamu kenyang ya, kamu diberikan apa yang kamu minta. Yang kedua adalah papa sudah penuhi kebutuhan batin kamu. Kalau kamu sedih, papa peluk, papa pastikan gak ada yang mengganggu kamu. Taat ya sama papa. Cara Allah meminta hambanya taat, wajib kita tiru dalam proses pengasuhan. Allah nggak langsung bilang taat, enggak. Allah langsung berikan reasonnya. Apa sih kenapa membuat engkau harus taat kepadaku? Kenapa engkau harus menyembahku? Karena aku sudah berikan kebutuhan fisikmu, sudah aku berikan rasa nyaman untukmu. Begitu juga kalau ayah ingin membuat anak taat, pastikan bahwa anak itu mendapatkan rasa nyaman. Nah, kemarahan yang dilakukan orang tua itu membuyarkan rasa nyaman itu. Makanya Allah ketika ingin membuat hambanya itu kembali, itu bahasanya kan bahasa yang indah, bahasa membuat orang itu merasa gue memang banyak dosanya, tapi melihat ayat-ayat tentang Allah dengan sifatnya itu, orang selalu ingin kembali. Bayangin ya, pelaku dosa oleh Allah sebutkan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melewati batas, menyimpang. Jadi Allah nggak bilang katakanlah kepada hambaku berbuat maksiat. Ini gambaran betapa Quran mengajarkan Allah sendiri memanggil hambanya, katakan bahwa hambaku melampaui batas. Ini memberitahu bahwa Allah memberikan sifat pertamanya dengan sifat Rahman dan Rahimnya untuk memberitahu rasa nyaman itu penting untuk membuat orang mau balik. Makanya di ayat yang lain surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, disapanya dengan tuh irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, disuruh kembalilah. Masya Allah ya, ini betapa Allah mengajarkan rasa tenang, rasa nyaman itu penting ya, membuat orang mau kembali. Nah, kembali sifat marah itu menghancurkan itu. Sekarang pertanyaan, gimana Ustadz kalau kita punya sifat ini? Dan kan karena kita dari pola asuh. Nah, ini penting saya bilang. Kalau kita sadar kemarahan ini pemicunya karena faktor pola asuh kita di masa kecil ya, maka kita harus mulai mengurut apa penyebabnya, apa yang menjadi stimulannya ya. Karena harus kita pahami, Al-Quran ketika membicara tentang sifat pemarah itu digandeng dengan sifat yang lain. Orang yang pemarah umumnya tidak empati. Makanya lihat ayat surat Al-Imran 133 134. Ini untuk membantu orang yang suka marah-marah. Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Maka bersegera kamu menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Ada 3 sifat, dan ini 3 sifat utama orang muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang suka berinfak di saat lapang maupun sempit ya, wal qaziminal ghaiz, dan suka menahan amarah, wal afina anin nas, dan dia mengendalikan mampu maafkan kesalahan orang lain alias tidak dendam. Berkata para ulama ketika membahas ayat ini, surat Al-Imran 134, 3 sifat ini itu terangkai, terikat di dalam satu perilaku orang muttaqin, dan kalau satunya copot pasti yang lain copot. Artinya apa? Orang yang suka bersedekah di saat lapang maupun sempit pastinya orang yang bisa menahan amarah. Yang ketiga, orang yang tidak dendaman. Sebaliknya kalau ada satu sifat itu hilang, yang lain juga rontok. Makanya pernah ada ibu WA saya, ibu-ibu, Ustadz kenapa ya suami saya kok orangnya marah-marah mulu. Saya langsung tembak, pasti suami ibu pelit. Langsung dia, loh kok Ustadz tahu? Karena emang orang pelit pastinya suka marah dan dendaman. Sifat ini tergandeng.
Ternyata Allah memberikan kabar perilaku yang membuat engkau gampang marah, perilaku yang membuat engkau itu emosional, perilaku yang membuat engkau itu dendaman, itu karena ayat sebelumnya, alladzina yunfikuna fis sarwati, kalian itu kalau berinfak itu enggak di saat lapang dan sempit. Makanya terapi pertama orang yang suka marah-marah, sedekah. Sedekah itu bukan untuk orang lain manfaatnya. Wah, enak banget, saya kesel dia yang dapat. Kok dia yang dapat? Itu buat kita. Dan itu Allah sebutkan. Kenapa surat At-Taubah 103 menyebutkan manfaat dari sedekah apa? Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah sebagian dari sedekah mereka. Ya, ambillah dari sebagian harta mereka sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakki biha. Dengan harta tersebut mensucikan dan membersihkan jiwa mereka. Mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Kalau ingin hati itu bersih dari kotoran yang namanya emosional, marah, sedekah. Manfaatnya bukan buat, maaf ya, bukan buat orang lain, buat kita. Saya Senin sampai Jumat rutin di iNews, acaranya Halo Ustadz bersama Ari Untung dan Venita, ya, setiap pagi. Ya, itu biasanya kami dapat DM dan teleponan ibu-ibu dan bapak yang bermasalah di rumah tangganya. Salah satu yang pernah saya sampaikan ke salah satu penelpon, dan dia minta japri ke saya izinkan karena memang masalahnya luar biasa berat. Saya kasih nomor saya untuk japri kalau dia mau lanjut, karena kalau acara tayang TV live itu terbentur durasi. Dalam sesi japri itu dia cerita bagaimana rasa sakit hatinya kepada suaminya yang udah selingkuh, marah. Terus suaminya pokoknya setelah itu menikah lagi, dan suaminya sekarang itu mengalami kondisi yang boleh dibilang makin ya luar biasa lah gitu, makin jaya gitu, makin sakit hati. Ya, setelah menikah lagi kok dia makin maju, makin sakit hati. Terus dia bertanya sama saya, bagaimana ngobati sakit hati ini, Ustaz? Ya, saya bilang, ibu, yang ibu rasakan apa sakit hati itu? Ya, saya merasa bahwa kesel aja sama suami. Udahlah dia selingkuh sama saya, nikah sama yang baru, dia yang sukses, sayanya malah sengsara. Dianya sukses di kacamata manusia ya, maksudnya sukses ya. Dianya bahagia betul kayaknya, makin sakit hati. Saya bilang disitulah kemarahan itu yang disebut para ulama. Kita nih meminum racun berharap orang lain yang mati. Dan terus gimana Ustaz solusinya? Solusinya kalau saya kasih tahu, tapi ibu bisa praktekin, ibu selesai. Karena kemarin itu membuang apa yang dalam diri. Apa? Berikan yang terbaik dari yang ibu miliki, harta yang ibu miliki dihadiahkan kepada mantan. Mantan dikasih hadiah sama saya, Ustaz. Ya. Tapi disitulah terapinya. Karena prinsipnya adalah kalau kita berdamai dengan diri seseorang, cukup melupakan sulit. Ada lupain aja lah, terbilang lupain itu masih ada tersimpan, tapi keluarkan itu, bersihkan, tutahhiru wa tuzakki biha. Makanya kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum memberi sesuatu yang kamu cintai. Ada anak punya trauma sama bapaknya, rasa sakit hati, diasuh dengan cara yang kasar, tumbuh menjadi anak yang mengalami penyimpangan seksual, bahkan menjadi gay. Saya bilang sama dia, obati dulu rasa sakit hati kamu ke bapak. Caranya gimana Ustadz? Temui bapak, ambil hartamu, berikan sesuatu yang disukai. Yang kebayang itu jangan enak di dia, kan dia nyakitin saya masa kecilnya, masa saya kasih hadiah? Enggak. Ketika kita ngasih hadiah itu, kita sedang membersihkan diri kita dari penyakit yang selama ini mengendap dalam diri, dan itu yang merusak diri kita. Kita sendiri yang rugi. Sembuhkan dengan sedekah. Akhirnya anak ini benar-benar dia nggak tahu gimana, bismillah gitu ya. Dia paksain. Dia tahu bapaknya suka misalnya bersepeda, dan dia ngelihat bapaknya itu punya kebutuhan yang saya nggak tahu di sepeda itu bagian apanya, harganya lumayan mahal, dibeliin sama dia.
Terus ditemuin bapaknya. Bapaknya ini ya memang bapaknya cuek dan sebagainya. Bapaknya nggak mau nemuin awalnya. Sampai ketika bapaknya ketemu sama dia, bapaknya cuma bengong karena emang nggak pernah ketemu anaknya. Anaknya udah kabur di rumah. Kaget. Tiba-tiba anaknya senyum sambil bilang, enggak, mau ngasih hadiah doang. Selama ini nggak pernah ketemu bapak dan lupa ngasih hadiah. Dan hadiahnya persis seperti yang selama ini bapaknya. Tuh bapaknya sampai nangis sujud-sujud depan anaknya, sampai bilang, bapak selama ini nggak pernah perhatiin sama kamu, nangis. Kata dia apa? Nggak tahu kenapa setelah itu hati saya plong, lapang. Saya nggak tahu kok efeknya sampai bapak seperti itu, menyesali kesalahan. Lagi-lagi pemarah sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, amarah juga bisa dibantu diselesaikan dengan apa? Ada bagian dari jiwa kita yang selama ini mengendap emosi-emosi masa lalu yang tidak pernah keluar. Khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dulunya nggak punya kemampuan berbicara, nggak pernah punya kemampuan menulis. Khususnya ibu-ibu itu kan kalau marah, emosional itu karena katarsis jiwanya itu nggak dikeluarin. Makanya bagi ibu-ibu itu menulis itu terapi. Menulis benar-benar terapi, mengeluarkan perasaannya. Karena memang wanita itu kan butuh yang namanya bicara. Karena wanita yang sehat itu kalau bicaranya banyak. Makanya wanita yang sehat jiwanya kalau minimal keluar 20.000 kata per hari. Kalau sehat. Makanya hakikatnya nggak ada wanita yang pendiam. Ingat, hakikatnya tak ada wanita pendiam, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau istri kita pendiam mendadak itu lagi sakit. Kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Itu udah kayak gitu tuh udah lagi sakit. Istri itu kalau yang sehat tuh ditanya satu jawabannya 1000. Udah makan belum? Udah. Tapi kan mas aku beli ayam goreng tengah jalan ketemu buju nawarin batu akik baca 100.000 dapat 5. Komen aja ke rumahnya, ternyata dia agen asuransi syariah juga loh mas. Dia punya rumah gitu. Perasaan gue tadi nanya ayam goreng deh gitu. Mulai terus sehat. Kalau nggak keluar mengendap itu yang bahaya. Maka sering kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan terapi buat orang itu yang mengalami kegelisahan itu menulis. Khot. Saya membaca kitabnya itu bahasanya pakai khot itu makna aslinya nulis. Jadi bukan ngetik menumpahin gitu. Makanya sebenarnya kemana-mana itu kalau orang emosional melatih dirinya itu apa-apa ditulis. Buktiin deh. Kajian ini akan beda rasanya kalau antum nulis, terus apa yang antum pikirin bingung apa ya, tulis aja dulu. Nah itu akan beda. Menulis itu kata Imam Nawawi mencerahkan pikiran, menenangkan batin. Hampir semua kegelisahan kita yang memujuk marah karena itu kita bingung. Kenapa bapak-bapak itu kalau lagi banyak pikiran, terutama pikiran di kantor, begitu anaknya anaknya mengeselin dikit, diam kamu, bapak lagi banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Bukan banyak pikiran, bapak enggak memetakan pikiran. Makanya kalau pengen supaya enggak marah-marah, nulis. Lagi banyak pikiran, terus apa sih yang kurasain? Di PHK, ancaman, utang banyak banget, tulis aja. Jadi kita bisa petakan, oh ini masalahnya. Oke, itu yang berikut, yang ketiga. Salah satu terapi buat orang tua pemarah, peran pasangan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan pasanganku dengan 3 fungsi. Selama ini kan kita merasa sekedar suami istri, padahal bahasa Quran itu menarik. Pertama, pasangan itu sebut sohibah. Dalam surat Abasa tuh, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari dimana semua orang kabur seseorang dari saudaranya, dari ayah ibunya, termasuk dari sohibah. Sohibah itu istri. Jadi ketika Quran menyebut pasangan istri dengan sohibah, menunjukkan suami istri itu pertama teman. Redaksi Allah tentang teman dimaknailah dengan namanya teman. Jangan biarkan dia dalam keadaan susah sendirian. Bantu kalau dia punya masalah di masa kecilnya, jadilah orang yang mendampinginya, jangan tinggalkan. Itu pertama. Yang kedua,
Quran menyebutkan suami istri dengan libas, pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagi kalian, kalian adalah pakaian bagi mereka. Maka namanya pakaian bantu supaya dia beri rasa nyaman. Fungsi pakaian menutupi aib. Maka suami kita kalau punya masa lalu yang buruk, jangan diumbar kemana-mana. Atau istri kita punya masa lalu jangan diumbar. Fungsi kita menutup supaya dia jangan makin stres karena aibnya terbuka dari keluarga yang rusak dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai penolong, surat At-Taubah 71. Aulia, penolong. Maka disitulah naikkan, ya, khusus buat ibu-ibu. Berapa kali yang WA saya, suaminya kasar, suka mukul sebagainya, apakah saya harus bercerai, Ustadz? Saya bilang, kalau menghadapi problem rumah tangga itu jangan posisikan diri selalu sebagai korban. Karena kalau posisi kita sebagai korban, kita akan menjadi pribadi yang akan menuntut lu tuh berubah, baru gua nanti mencintai lu. Bukan. Jangan-jangan pernikahan yang selama ini nggak kita sukai, memaksa dari Allah itu meminta kita menaikkan, mengupgrade diri. Kalau kau posisikan dirimu sebagai korban, maka kau akan selalu begitu. Tapi upgrade dirimu, jangan-jangan kau pelaku dalam tugas rumah tangga ini. Jangan-jangan engkau disuruh menikahi dia yang suka kasar itu untuk membantu dia, yang selama ini dia juga bingung cara mengendalikan marahnya. Jangan-jangan kenapa dia marah, karena dulu waktu kecilnya nggak pernah diusap, nggak pernah dipeluk. Maka kita upgrade. Kalau posisi kita, oh mungkin suamiku memang butuh pertolongan, dia yang suka marah-marah ini karena mungkin masa kecilnya nggak pernah disentuh. Jangan-jangan dia nggak pernah didekap, jangan-jangan dia nggak pernah merasakan nyaman, bapak ibunya suka bentak, maka saya membantu dia. Jangan-jangan dia nggak pernah mendapatkan pujian, makasih ya mas, kamu sudah berbuat baik sama aku. Maka seorang wanita atau seorang suami kalau menghadapi pasangan yang seperti yang tidak kita harapkan, kalau sebagai korban kita sulit memperbaikinya, tapi jadilah pelaku perbaikan. Maka kalau jadi pelaku, kita akan membantu dia. Nah, ya ini pembahasannya sebenarnya pembahasan panjang karena modulnya lumayan panjang, tapi saya ingin lihat itu ringkasan materinya sekiranya kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalnya materinya terkait dengan bagaimana Ustadz kalau sudah terlanjur marah atau punya marah. Pertama, kalau kita ngelihat marah itu diajarkan Rasul, cara mengendalikannya adalah kalau marah itu kan berasal biasanya dari syaitan. Syaitan menghembuskan perasaan untuk marah. Dan syaitan itu asalnya dari api. Api kalah sama air. Makanya kalau lagi marah jaga supaya selalu berwudu. Tapi ada terapi lain selain wudu. Dan ini jelaskan dalam hadis riwayat Muslim, di mana salah satu kebiasaan sahabat saat dari pulang safar, ini mungkin yang nggak pernah selama ini kita pahami. Para sahabat itu kalau pulang dari berpergian jauh, sebelum nyampe ke rumah termasuk Rasul, mereka terbiasa mandi dulu di pemandian umum. Di zaman dulu tuh biasanya sebelum sampai ke rumah ada pemandian umum di kota Madinah, mereka mandi bareng-bareng di bir itu kayak sumur gitu. Ternyata mereka baru pulang setelah mandi mendatangi pasangannya atau anaknya dalam keadaan selesai mandi. Emosi mereka lebih positif. Kenapa? Di situ ada kaidah menarik dari Syekh Abdullah Nasirwan. Sebagaimana sebagaimana hadas kecil disapu oleh wudu, begitu juga marah kecil disapu dengan wudu. Tapi kalau hadas sudah besar tidak cukup dengan wudu, ya seperti kita junub hadas besar wajib dengan mandi. Begitu juga kemarahan yang berkepanjangan karena lelah disapunya dengan mandi. Makanya kalau istri kita pagi-pagi itu marah-marah waktu melayani anak waktu pagi-pagi, periksa jangan-jangan belum mandi. Itu saya cek loh. Saya selalu bilang, kamu tuh kalau belum mandi jangan masak. Karena masak kamu tuh sambil ngomel-ngomel, cepetan ya Allah, kamu tuh lama banget. Karena belum mandi. Orang tuh kalau belum mandi suntuk. Makanya kenapa suami kalau pulang dari kantor supaya nggak muslim anak kasih namanya transition time. Bilang sama istri, boleh nggak aku sampai rumah jangan langsung megang anak, aku butuh mandi. Kan kalau zaman Rasul mandi pemandian umum, kan nggak mungkin aku mandi pemandian umum, mandi rumah tetangga lu curiga ntar gitu. Kok mandi rumah tetangganya janda pula, kan bahaya. Makanya dulu kan ada pemandian umum, sekarang nggak, saya nggak tahu di kota wisata ada pemandian umum nggak, kan nggak ada kan. Makanya kita kan nggak punya kayak Rasul tuh tempat pemandian umum sebelum nyampe rumah. Makanya nyampe rumah kasih transition time, aku mandi dulu, ngopi dulu, setelah itu baru berinteraksi. Karena ketika kita pulang lelah dan kesel di panjang perjalanan itu terluruh pada saat kita mandi.
Itu pentingnya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, apalagi termasuk posisi tubuh. Rasul mengatakan kalau marah itu kalau lagi diri suruh duduk. Ternyata berdasarkan riset marah itu berkembang semakin menjalar kalau aliran darah itu berkembang cepat. Salah satunya adalah kalau kita membesarkan badan. Makanya kalau orang pemarah itu berorasi sambil diri sambil ngangkat tangan pasti makin marah. Kalau pengen marah itu, menurut para ulama, marah itu dekatkan diri ke bawah supaya energi marah itu kalah sama tanah. Makanya kalau lagi marah duduk, masih marah juga tidur. Coba deh kalau lagi marah sama anak sekali-sekali nggak marahnya sambil tiduran gitu. Coba aja. Kamu tuh itu nggak ada. Kalau makin marah juga jepit sampai menyentuh bagian perut, bagian lututnya ketemu dengan perut, mengecilkan badan, mengecilkan aliran darah sehingga meminimalisir dampak dari setan untuk menggoda kita. Baik, saya pikir itu saja. Mohon maaf karena waktunya. Bagi yang ingin memiliki buku Fatherman bisa di website www.fatherman.id, dan di belakang kayaknya ada stand buku yang mungkin Bapak dan Ibu bisa membelinya jika berkeinginan. Mohon maaf karena tidak ada toko buku manapun, hanya cetak dan stoknya sedikit lagi mau habis. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.